Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo semua, perkenalkan nama saya Vinatia Setia Pertiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Banyurip, Kabupaten Temanggung. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi realita atau kenyataan. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, mandiri, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan metode ATAP dapat dikategorikan 1. Aset atau awal. Yang pertama, siswa yang kolaboratif. 2. Kualitas guru. 3. Lingkungan sekolah. 4. Warga sekolah. Dan yang kelima, kearifan budaya. Yang kedua yaitu T atau tantangan, meliputi 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 2. Kepercayaan diri siswa rendah. 3. Literasi dan numerasi rendah. 4. Belum termaksimalnya penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, A atau aksi, yang meliputi 1. Menumbuhkan kesadaran pentingnya literasi. 2. Meningkatkan kualitas guru. 3. Lebih memaksimalkan penggunaan sarpras sekolah. Dan yang terakhir yaitu P atau pelajaran. 1. Siswa diharapkan dapat meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila. 2. Siswa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. 3. Pembelajaran atau kegiatan yang ada di sekolah lebih berpihak kepada murid atau berdiferensiasi. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan literasi peserta didik melalui gerakan lestari, yaitu gerakan literasi setiap hari. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, 1. Apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi peserta didik melalui gerakan lestari atau literasi setiap hari? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan gerakan lestari di sekolah? Tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk kegiatan gerakan lestari di sekolah. 2. Melakukan kolaborasi bersama siswa, penjaga sekolah, wali murid, dan perpustakaan daerah. 3. Mencari referensi terkait kegiatan gerakan lestari.
Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan gerakan lestari? 2. Bagaimana cara sekolah tersebut meningkatkan literasi melalui gerakan lestari? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Mengundang sekolah yang sudah menerapkan gerakan lestari sebagai rujukan. 2. Mencari informasi dan mengamati program gerakan lestari pada sekolah rujukan. 3. Meniru program pembiasaan yang sudah diterapkan di sekolah rujukan. Dan yang keempat, memodifikasi program literasi dari sekolah rujukan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa dampak positif program gerakan lestari di sekolah? 2. Bagaimana mempertahankan gerakan lestari di sekolah? 3. Apa keterkaitan keberhasilan literasi terhadap mutu penilaian sekolah melalui kegiatan ANBK? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Melakukan observasi hasil penerapan gerakan lestari di sekolah. 2. Mencatat program penerapan gerakan lestari. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kegiatan penerapan gerakan lestari. Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi peserta didik melalui gerakan lestari? 2. Bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang? Adapun tindakan penyelidikannya yaitu 1. Membuat program pembiasaan berupa jadwal, tempat, dan kegiatan. 2. Melibatkan semua pihak lingkungan sekolah. 3. Guru memberikan teladan atau contoh dalam penerapannya atau penerapan gerakan lestari. Dan yang keempat, mengintensitaskan komunikasi dengan orang tua untuk melakukan kegiatan literasi di rumah supaya orang tua ikut andil dalam kegiatan literasi anak di rumah. Dan yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan gerakan lestari? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan gerakan lestari dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang ketiga, apa indikator keberhasilan kegiatan gerakan lestari di sekolah? Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu 1. Menyusun program kerja dan kepanitiaan dalam kegiatan gerakan lestari. Yang kedua, menentukan jadwal monitoring harian dan evaluasi mingguan. Yang ketiga, merefleksi kegiatan gerakan lestari secara berkala untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan dalam melaksanakan gerakan lestari. Yang keempat, mengadakan gelar karya literasi sebagai indikator keberhasilan. Dan yang kelima, memberikan ruang eksplorasi dan ruang ekspresi sebagai hasil dari gerakan lestari. Demikian rancangan perubahan berdasarkan tahapan baca. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.